Yo guys, kembali lagi berjumpa dengan gue Andreas Tobing di video hari ini tanggal 30 Januari. Gue bikin videonya ya by the way ya, 30 Januari jam 10.42 malam. Jadi kan hari ini menjelang besok FOMC meeting, banyak sekali orang yang lagi eh pecah nih opininya. Ada yang berpikir besok, maksudnya tanggal 1 FOMC announcement akan membuat kripto dan stock market tanking karena Fed masih akan nampak hawkish sekali. Tapi ada juga yang berpikir bahwa Federal Reserve maksudnya gini, overall ekonomi nampak baik ya, inflasi sudah turun sesuai target dari Federal Reserve sehingga soon mereka akan segera terus memangkas kenaikan suku bunga dan start pause. Habis itu akan segera cut interest rate, dan disitulah bull market akan start kembali. Apalagi ya kalau gue nggak tahu nih kalian cukup perhatiin konspirasi atau enggak. Jadi gini, ini agak-agak konspirasi sebetulnya ya. Kan sekarang ini inflation CPI sudah di angka 6,5%, peaknya ada di 9,1% ya. Jadi kasarnya gini, menurut Federal Reserve, menurut Bureau of Labor Statistics BLS ya, sekarang itu angka inflasi sudah terus menurun nih dari tahun lalu, sempat 9,1, sekarang sudah 6,5. Padahal faktanya kalau kalian cek di US ya, harga-harga barang itu nggak turun juga, nggak menjadi turun. Ini fakta lapangan ya, meskipun angka statistiknya turun, tapi fakta lapangannya tidak turun. Bahkan kalau kalian perhatikan, harga telur itu lagi meroket sekali di US gitu. Nah, kadang lucu, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena ada yang bilang lah Federal Reserve manipulasi basket datanya. Wah, banyak lah, gue udah nggak mau bahas konspirasi lah ya, terlalu sulit menurut gue. Cuman yang lebih gue concern adalah bagaimana dengan available data kita sebagai investor ya, kita bisa invest tentunya dengan risk yang terukur dan reward yang cukup baik ya. Dimana saat ini gue menemukan kripto adalah salah satu instrumen yang menurut gue di tahun ini ya punya risk reward yang sangat 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 menarik kalau kita bandingkan dengan instrumen lainnya ya. Makanya meskipun sepanjang tahun 2021 akhir dan 2022 gue bearish, tapi tahun ini gue bullish kembali ya. Buat kalian yang, sekali lagi gue katakan, buat kalian yang punya outlook long term ya, kalian long term investor, kalian bukan trader, nggak usah pusing-pusing cari bottom. Sepanjang tahun ini akumulasi aja, udah nggak usah pusing deh. Akumulasi aja kripto yang, apalagi kalau misalnya kalian skeptical gitu ya, atau ini tahun-tahun pertama kalian untuk invest ya, gue saranin lebih pilih kripto yang sudah melalui berbagai bear market seperti Bitcoin, Ethereum, atau Binance dan punya utility yang jelas. Tiga itu menurut gue safer play ya, menurut gue lebih rendah resiko, personal opinion ya, walaupun memang tidak mungkin upside potensialnya tidak sedahsyat alts ya, yang kalau kalian jeli pilih alts kalian bisa gain sampai 50-100x, itu possible sekali di crypto gitu ya. Sedangkan Bitcoin mungkin nggak akan memberikan kalian gain sampai segitunya. Tapi anyway, cukup ngalor ngidul dan intronya, gue sekarang langsung bahas aja by chart ya. Gue sekali lagi gambar, jadi ini gue clear dulu chartnya, gue kosongin dulu supaya kalian ngerti cara berpikir gue, cara analisa gue berdasarkan chart ya. Tentu gue nggak sempurna dan semua orang punya analisa masing-masing. So do your own research. Oke, ini berdasarkan opini gue pribadi ya. Saat ini gue sudah mention berkali-kali, ini weekly chart by the way. Ada level yang gue pantau, yaitu cuman ini, simple sekali kita gambar ya, yaitu adalah di sekitar 24 sampai 25 ribu. Karena gue udah mention sebelumnya, yaitu gue melihat di sini ada double resistance, yaitu dari market structure dan juga dari indikator 200 weekly moving average, dan kalian bisa lihat sudah hampir menyentuh ya. Dan kalau kita tarik trend line di sini ya, kalian bisa melihat sama-sama kalau sebetulnya Bitcoin sudah menembus ya weekly trend line ya, weekly resistance trend line yang cukup kuat di sini. Kalian bisa lihat sudah tembus, dan tembusnya nampak cukup meyakinkan. So menurut gue ini nampak sangat baik ya. Koreksi mah wajar-wajar aja ya. Tapi overall gue bisa melihat ini sebagai signs yang sangat bagus untuk Bitcoin. Tapi ya tentu kita pantau sama-sama ya. Kita tentu nggak mau masuk, seperti yang gue udah sebelumnya mention, kita nggak mau masuk ketika Bitcoin lagi tinggi-tingginya, melainkan kita mau cari pullback and then kita bisa entry. Kira-kira kan seperti itu ya. Nah, untuk saat ini kan besok ada momen penting nih, yaitu FOMC meeting ya. Personally ada beberapa level yang gue pantau, cuman mungkin
gue mau share satu chart ini yang mungkin jarang gue bahas, yaitu Bitcoin CME Futures ya. CME Futures ini ya gue nggak jelasin lagi ya, tapi kalian bisa lihat ada gap di sini di area sekitar berapa. Ini gap dari weekly close ya. Kalian bisa lihat weekly close hari Jumat di sini, open hari Senin udah di sini nih ya. Jadi sekitar 19.500 sampai 20 ribuan kira-kira di situ ya. Buat gue ini biasanya CME gap ini mampu menjadi magnet ya, magnet pullback ya. Jadi gue nggak akan terlalu surprise kalau misalnya tiba-tiba sharp decline terus reclaim level ini ya. Gue masih nggak akan keberatan, nggak akan ada masalah buat gue. Cuman kita pantau sama-sama. Tapi gue jelaskan sekali lagi ya, gue udah beberapa kali stated di YouTube terutama ya, buat gue saat ini peluang Bitcoin menuju ke 10 sampai 12 ribu sudah semakin kecil ya. Bukan tidak ada, tapi semakin kecil, sehingga personally gue nggak akan prefer untuk tunggu level tersebut lagi. Gue akan tunggu pullback and gue akan start deploy capital gue. In fact, gue udah mulai deploy capital gue ya. Kayak Ethereum, gue udah gak mau terlalu pusing deh. Ethereum gue start dollar cost average 1 Ethereum setiap bulannya. Dengan strategi gue per 2 minggu gue beli setengah Ethereum ya. Itu strategi gue untuk Ethereum. Untuk yang lainnya nanti gue share mungkin terpisah ya. Tapi itu yang sekarang gue lakukan. Gue udah share di TikTok juga by the way. Jadi gue akan menantikan level ini ya sebagai posibilitas level untuk bisa di-tackle terlebih dahulu sebelum Bitcoin melanjutkan tren penguatannya ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya on weekly basis ya, menurut gue kalaupun ternyata ini jebol lagi ya, ini misalnya ke week ya, ke tembus singkat gitu ya, buat gue kalau misalnya kan gue udah bilang nih sebelumnya ya, kalau gue akan beli cari higher high ya. Buat gue higher bukan beli ya, tapi konfirmasi market structure-nya break gitu ya. Higher high di sini kalau misalnya tembus 24 sampai 25 ini ya, di market structure ini tembus membuat satu higher highs, maka menurut gue tren penguatannya berlanjut ya, dan gue udah nggak akan berpikir level 10 sampai 12 ribu semakin kecil peluangnya untuk bisa ketembus, kira-kira kan kayak gitu ya. Tapi sekali lagi gue katakan gue nggak akan beli di sini ya. Buat gue dari kacamata trader itu kurang bijak ya. Cuman kalau kalian long term investor, kalian dollar cost average nggak usah pusing ya. Melainkan tapi nih ya, kalau gue pribadi akan cari higher low ya. Nah, gue pribadi lagi mau share kira-kira higher low-nya ada di mana nih. Gue akan sangat melihat level ini ya. Bisa lihat ini sekitar 18.000, 17.500 sampai 18.500 sampai 19.000 adalah in my personal opinion ya sangat possible menjadi lower low ya. Kita lihat sama-sama ya apakah ini akan menjadi lower low atau enggak, atau bisa jadi kalau kita based on trend line ini ya, bisa jadi trend line ini yang sebelumnya menjadi resistance ya berubah menjadi support. It means kalau berubah menjadi support, skenario apa yang terjadi ya, let's say ini breakout membuat satu higher highs and then kita bisa expect pullbacknya di sini ya. Di sini itu dimana maksudnya tadinya ini menjadi resistance, sekarang berubah menjadi support di sini ya. Itu personally level yang buat gue possible terjadi ya. Kita lihat aja akan terjadi atau enggak, tapi buat gue again, ini gue bicara probabilita ya. Probabilita berdasarkan ya tentu berdasarkan technical analysis ya. Jika ini terjadi ya maka buat gue sangat possible ini akan jadi satu buying level yang optimal setelah ini lewat ya tentunya ya. Jika ini memang merupakan bottom ya, probabilitas sekali lagi ya. Jika ini memang merupakan bottom, then di manakah buying opportunity yang optimal selanjutnya, yaitu kira-kira di sini in my personal opinion ya. Jika memang higher highs-nya terbentuk di next higher low, inilah buying opportunity yang paling baik itu menurut gue ya. Tapi sekali lagi apa yang gue share di technicals ini nggak akan terlalu valid kalau memang strategi kalian adalah long term investor. Kalian akan akumulasi ya, nggak peduli kapanpun kalian akan terus akumulasi secara bertahap sepanjang tahun. Kalian nggak akan peduli bottom di mana. Kalian akan terus akumulasi, dan menurut gue ini nggak usah terlalu kalian pusingin ya. Tapi sekali lagi gue bilang, gue hapus dulu gambarnya. Gue nggak berpikir, gue sekali lagi tekankan ya, gue nggak berpikir tahun ini akan Bitcoin break all time high-nya. Gue sama sekali nggak di posisi itu, melainkan kira-kira ada di mana. Yang pertama gue pasti expect level ini terlebih dahulu on weekly ya.
Ini di level sekitar 30.000 ya. Kalian bisa lihat ini kan selama ini menjadi support yang sangat kuat ya. Jadi kan teorinya gini ya, jika satu level menjadi support tembus, maka next dia akan menjadi resistance ya. Maka ini bisa jadi satu resistance in my personal opinion ya. Dan selanjutnya yang gue lihat adalah di mana di sekitar area ini mungkin ya. Jika memang tembus ya, gue akan melihat sebagai, ini gue udah share di video sebelumnya by the way ya, ini akan sebagai probabilita ya untuk Bitcoin bisa play di level ini sepanjang tahun sampai akhir tahun 2023 ya. So itu personal opinion gue ya. Bisa jadi pergerakannya menurut gue akan sangat sideways ya. Jika memang benar ini echo bubble ya, maka harusnya bisa jadi burst di sini, drop ya. Habis itu nanti naik lagi, burst lagi di some levels, and then drop lagi. Naik lagi mungkin sampai sini, and then burst lagi. Gue nggak tahu ya. Gue nggak berusaha menebak pola-pola ini. Data ini akan data ini akan available dari hari ke hari, sehingga hari ke hari kita akan pantau terus chartnya. Namun ya peluang terbaik menurut gue, sekali lagi, peluang terbaik untuk tahun ini adalah akumulasi bertahap. Nggak usah pusing cari bottom, gue katakan berkali-kali ya, akumulasi aja sepanjang tahun 2023. Dan kita akan panen sama-sama di akhir tahun kira-kira ya di semester 2 tahun 2025 ya. Itu outlook gue untuk saat ini ya. Anyway, itu aja yang mau gue share untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, let me know apa yang mau gue bahas nextnya. Kita akan bahas sama-sama. Tapi nextnya gue juga akan bahas beberapa alts yang gue akumulasi untuk cycle ini, mungkin menarik kali ya. Oke, anyway, kalau ada pertanyaan silakan leave di komen. Gue akan berjumpa dengan kalian lagi di video selanjutnya. Bye bye.